Tahun 2024 hanya tinggal menghitung jam saja. Selama 1 tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami berbagai dinamika dalam kehidupan bernegara. Tahun 2024 nanti, Indonesia sebagai sebuah negara akan menjalani proses peralihan kepemimpinan nasional yang ditandai dengan pemilu serentak dan juga pemilu kada serentak di bulan November nanti. Tentunya masyarakat banyak berharap dengan suksesi kepemimpinan nasional yang akan diselenggarakan secara demokratis ini. 6 orang tokoh yang sudah berpasangan sebagai 3 kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tentu akan membawa Indonesia pada masa depan yang gemilang. Masyarakat sejatinya sudah semakin dewasa dalam menyikapi pemilihan presiden ini karena bukan kali pertama bangsa ini menggelar pemilihan presiden secara langsung. Perbedaan, persaingan tentu bukan hal baru dirasakan, termasuk kekalahan dan kemenangan bagi sebagian pihak sudah pernah disaksikan secara berulang. Lalu bagaimanakah masyarakat harus bersikap pada pemilu kali ini? Akankah pemilu 2024 dapat menjadi pemilu yang tidak mengedepankan politik identitas? Bagaimana dengan sebagian masyarakat yang antipati dengan politik dan lebih mementingkan kebutuhan hidup yang saat ini terus merangkak naik? Lebih kurang 1,5 bulan lagi kita akan melakukan pesta demokrasi pemilu 2024. Kita akan memilih siapakah capres dan juga cawapres yang akan menjadi pilihan kita semua. Tentunya semua juga punya pilihan, semua punya jagoan. Berbicara mengenai hal ini, saya jadi teringat apa yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Tidak kenal rekan, sahabat, teman sekolah, bahkan juga pasangan suami istri. Banyak sekali kita dengarkan cerita di tengah masyarakat, semuanya berantem, semuanya berkelahi, adu pendapat, bahkan hubungannya memanas, persaudaraan menjadi putus. Hanya apa? Hanya karena gara-gara berbeda pandangan politik, kemudian juga berbeda pilihan partai ataupun capres-cawapres. Politik identitas menguat kala itu, mengemuka, dan juga ini bisa memecah belah masyarakat. Harapan kita bersama, kedewasaan masyarakat dalam berpolitik ini juga semakin tumbuh di pemilu 2024. Kami akan ajak Anda pemirsa di penghujung tahun ini, hari terakhir tahun 2023 untuk bisa melihat potret apa yang terjadi, momen-momen penting apa yang terjadi di bidang politik, sosial, ekonomi juga di tanah air, dan juga bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk bisa tadi menunjukkan kedewasaannya saat berpartisipasi sebagai pemilih di pemilu 2024. Saya tentu tidak akan sendirian untuk bisa menemani Anda membahas mengenai hal ini. Sudah hadir para narasumber yang sudah bersama saya. Yang pertama tentunya psikiater yaitu Dr. Danardi Sosro Sumiharjo yang akan juga memotret bagaimana masyarakat, kesiapan masyarakat dan perilaku masyarakat menghadapi pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Danardi. Selamat malam. Baik, dan juga kita kedatangan 2 pemuka agama yang juga akan memberikan tinjauannya mengenai hal ini dari sudut masing-masing, tapi yang pasti pesannya sama. Kita semua bersaudara, kita semua harus menjaga kerukunan umat beragama, terutama menghadapi pemilu 2024. Sudah hadir bersama saya juga Pendeta Hendrik Lokra, beliau merupakan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hendrik. Kemudian juga sudah bersama saya, ini beliau merupakan Kiai Syarif Rahmat yang juga akan memberikan pandangannya pada kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain bersama dengan 3 narasumber yang sudah bersama saya di studio, akan bergabung juga melalui daring dan akan memberikan pandangannya nanti sosiolog, tapi juga kita akan tunggu untuk bisa terhubung. Tapi saya ingin dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Dr. Danardi. Kalau yang pada pemilu sebelumnya betul-betul terpecah masyarakat, betul-betul terkutub, kalau yang saat ini bagaimana penilaiannya di tahun 2023 ini? Ya, kalau melihat sudah kampanye beberapa bulan berjalan seperti ini, rasanya agak berbeda. Jadi apakah ini mungkin karena calonnya ada 3, kalau dulu kan 2, jadi itu jelas sekali hitam putihnya. Ini dengan 3 rasanya malah jadi spektrumnya melebar. Ataukah juga bahwa masyarakat ini sudah lebih dewasa, lebih matang, bahwa mengingat kejadian pemilu yang sebelumnya mereka benar-benar sampai gontok-gontokan, ternyata bahwa kemudian pemimpin itu bisa kok bersatu dalam satu kabinet, artinya bahwa untuk memajukan suatu bangsa itu bahwa tidak harus dengan cara berantem seperti itu. Moga-moga bahwa kejadian di 2019 ini tidak akan terjadi 2024. Artinya bahwa masyarakat ini lebih mampu melihat bukan dengan emosi, tapi melihat dengan kognitif, dengan pola pikir yang lebih rasional, lebih
lebih dewasa, artinya bahwa kejadian-kejadian yang sebelumnya apakah 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu sebagai suatu pelajaran bahwa ternyata bahwa rasional itu lebih baik daripada mengumbar emosi. Jadi berharap kita lebih sehat karena bahwa emosi yang diumbar, emosi yang kemudian malah seperti tadi bahwa antara kakak adik, bahkan pasangan suami istri, bahkan juga pasien saya pun juga jadi bertambah yang cemas. Artinya bahwa ini jangan sampai terjadi. Baik. Dan moga-moga itu benar adanya bahwa 2024 nanti pemilunya lebih damai. Harapan kita seperti itu, Dr. Iya, Danadi. betul. Kalau Dr. Danadi tadi sudah menyinggung Pak Hendrik mengenai rasionalitas masyarakat yang diharapkan bisa ditunjukkan pada proses berdemokrasi ini menjelang pemilu 2024. Nah, kita lihat pada pemilu 2019 juga, pada saat itu masyarakat tidak menjadi seorang, atau banyak masyarakat tidak menjadi seorang pemilih yang rasional, tapi lebih memilih mengenai lihat faktor latar belakang, dukungan, agama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini bahkan mempertajam perbedaan antara masyarakat. Betul Kalau di sekali. 2023 ini bagaimana? Tahun 2023 sama seperti yang tadi disampaikan, saya kira iklimnya, atmosfernya agak berubah karena itu tadi mungkin pengaruh dari 2019 masih hanya 2 pasangan, jadi berhadapan-hadapan head to head. Tapi kali ini ada 3, jadi masyarakat punya banyak pilihan. Tapi poin saya yang paling penting di sini adalah bagaimana partai politik itu melakukan tanggung jawab edukasi politik. Ini yang tidak ada. Sehingga nanti dalam proses-proses kampanye dan seterusnya itu tensi politiknya semakin meningkat dan itu menjadi akhirnya dibalikin lagi kepada lembaga-lembaga agama, seolah-olah lembaga agama mengajarkan atau melakukan edukasi yang buruk kepada masyarakat, padahal tensi itu sengaja diciptakan sedemikian rupa dengan algoritma, dibantu dengan algoritma media sosial, dan itu membuat situasi seolah-olah sangat gaduh. Pertanyaan kami selalu adalah di mana sih sebenarnya tanggung jawab partai politik dalam melakukan edukasi publik? Dan karena demokrasi adalah salah satu sistem yang masih kita pakai dan itu yang masih terbaik. Karena itu kalau orang berdebat di ruang publik harusnya dibuka kesempatan untuk itu, tetapi jangan sampai bawa masuk ke ranah privat seperti yang tadi disampaikan. Ranah privat itu juga adalah masalah ruang-ruang privat kita. Saya punya agama, saya punya etnisitas, dan saya punya sejumlah status-status privat yang lain yang harusnya tidak dipertengkarkan di dalam ruang publik. Ya. Bicara mengenai edukasi juga Pak Kiai, tentunya juga para pemuka agama ini memiliki kewajiban untuk mengedukasi umat-umatnya untuk tidak kemudian membuat perbedaan agama ini menjadi gesekan gitu, apalagi menjelang pemilu 2024 yang tentunya pilihan kita juga bisa berbeda-beda. Agama apapun pasti mengajarkan kasih. Puncak ajaran semua agama adalah kasih. Lihat di dalam Bible, itu kasih. Lihat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Semakin tinggi seseorang beragama, dalam pengertian agama itu diresapi, maka hasilnya dapat dinikmati orang banyak. Maka puncak agama itu adalah akhlak budi pekerti. Orang tidak tahu seperti apa keyakinan dalam hatinya. Orang tidak akan menyaksikan setiap saat bagaimana orang bersujud pada Tuhannya. Tapi yang orang nikmati adalah buah pekerti yang dihasilkan dari agama itu sendiri. Sangat disayangkan mayoritas kita, barangkali termasuk saya juga, kita masih terlalu kuntet dalam beragama. Belum dewasa spiritual kita. Sehingga apa? Bukan cuma pekertinya, Tuhan saja diajak berkelahi sekarang. Seolah-olah Tuhan itu menjadi petinju yang suruh berkelahi sama kita. Tuhan yang ini diadu dengan Tuhan yang ini. Padahal itu kan cuma penyebutan. Ketika orang sudah sampai pada puncak bahwa yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan adalah Dia, mulut tidak akan mengatakan siapa nama Dia, tapi Dia yang kita tunjuk. Dari manapun arahnya, pasti Dia akan berkata, Dia menghendaki aku baik dengan sesama. Tuhan tidak disuruh berkelahi, Dia mengakibatkan kita bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, kedewasaan spiritual ini mungkin yang perlu terus dipupuk oleh para penganut dan pemimpin agama. Kita berharap bahwa para ulama jangan ikut main sepak bola deh kalau bisa. Jadi jangan tanding begitu ya, jangan saling balapan. Kanjuruhan Malang luar cukup pelajaran buat kita. Kanjuruhan Malang, jadilah penonton yang baik. Kalau bukan pemain jangan turun. Kanjuruhan Malang akibatnya. Dan dalam hal ini kami berharap bahwa TNI Polri juga siap. Kalau ada orang yang turun gelanggang yang sebetulnya tidak pantas dia main di situ.
kurang indah permainan. Dan kita ingatkan juga masyarakat bahwa pertandingan dalam tanda petik hari ini adalah untuk mencari bibit-bibit PSSI yang bagus. Jangan terhenti kok melihat bahwa ini Persebaya, bahwa ini PSIS, bahwa ini Persib Bandung. Jangan itu. Pertandingan PSIS Persebaya dan PSIS Semarang, Persib Bandung itu untuk mencari tim yang solid menghadapi pertandingan tingkat internasional. Jadi hari ini kontestasi kita tentang presiden, tentang DPR, tentang apa saja, itu dalam rangka kita menyiapkan orang yang bisa menjadi imam kita dalam pertandingan Indonesia di kancah internasional. Itu harapan kita. Baik, itu harapan kita bersama. Nah, kita juga akan bicara mengenai kesiapan mental. Kalau tadi kedewasaan para pemilih yang kita harapkan. Tapi juga banyak caleg yang sepertinya masa-masa ini, masa kampanye, masa mempromosikan diri, ini juga menjadi tekanan bagi mereka. Begitu, Dr. Danardi. Karena banyak sekali berita ketika kemudian ada caleg tidak dipilih, gagal gitu menembus baik itu kemudian baik tingkat daerah, menjadi DPRD ataupun juga DPR pusat. Jadi stres, rumah sakit jiwa bahkan penuh. Waktu itu seperti itu. Nanti Dr. Danardi juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk juga para pemuka agama, agar masyarakat juga tidak dalam tekanan, tidak stres melihat ini semua, karena yang pasti saat ini yang kita harapkan berdemonstrasi ataupun juga pesta demokrasi dengan melakukannya riang gembira. Sesaat lagi. Di tahun 2023 ini kalau kita bisa bilang sepertinya bisa menjadi masa super sensitif. Orang-orang menjadi super sensitif, baik itu masyarakat yang menjadi pendukung, baik itu calon nomor urut 1, 2, dan 3, semuanya menjadi sensitif sehingga kemudian saat ada atau mendengar pendukung dari pihak lain mengutarakan pendapatnya yang berbeda, akhirnya mereka banyak sekali perang ide ataupun juga mengenai perang pandangan. Kalau hanya sekedar berdiskusi, berbeda itu biasa, tapi kemudian menjadi saling hujat sampai pengaruhnya adalah perpecahan di kalangan masyarakat. Nah, itu sering kita temui, bahkan itu ditemui juga di dalam forum media sosial. Nah, bicara mengenai super sensitif juga, yang tidak kalah sensitif atau merasakan sensitif adalah para caleg. Nah, mereka ini dalam tekanan karena berupaya tadi Dr. Danardi, mereka punya ambisi, mereka punya goal dan berupaya segala cara sehingga kemudian ketika tidak masuk, nah mereka kemudian jadi stres sendiri. Ini yang kita hadapi saat ini. Baik masyarakatnya, baik calegnya, semuanya menjadi super sensitif dan rawan akan stres. Ya, kalau berbicara di calon legislatifnya ataupun juga capres-cawapres, itu kan pinginnya menang. Tetapi bahwa dalam suatu pertandingan itu harus diketahui bahwa yang menang itu cuma ada satu menang, ada satu yang kalah. Artinya bahwa ketika dalam suatu pertandingan, kita harus siap bahwa siap menang, siap kalah. Itu yang harus dipersiapkan dari awal. Artinya juga dari para caleg yang katakanlah bahwa sekarang ini berlomba, sekarang ini mengadu visi misi, bahwa juga harus siap bahwa suatu saat saya tidak terpilih, suatu saat bukan saya yang menang. Jadi artinya kalau kita hanya mengutamakan bahwa pokoknya harus menang, wah itu akan muncul satu gangguan nantinya, bahwa tidak siap, artinya bahwa bisa jadi depresi lah, stres atau apa. Termasuk juga para pendukungnya. Para pendukung itu juga kalau kemudian menjadi super sensitif, fanatisme yang tidak terkendali, artinya juga tidak dalam seimbang. Kalau kita berbicara aspek mental itu ada aspek di pola pikir, aspek di suasana perasaan sama tindakan. Jangan hanya mengutamakan di aspek di perasaan saja. Kalau aspek perasaan saja artinya menjadi tidak seimbang antara pola pikirnya dengan tindakannya. Jadi manusia yang sehat tiga-tiganya harus seimbang. Artinya oke lah barangkali sensitif tapi harus dalam kadar tertentu. Pola pikir harus membuat keseimbangan. Kemudian juga dalam gerakan, dalam tindakan juga harus dalam satu kesatuan, dalam satu paket, bahwa antara pola pikir, pola perasaan, dan pola tindakan itu harus satu paket dalam keseimbangan. Baik. Itu untuk sehat. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kami bawa Anda terlebih dahulu. Bagaimana pandangan masyarakat melihat proses menjelang pemilu 2024 yang sudah berjalan ini? Rekan kami Ikra Anggana akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Ikra. Baik, selamat malam Pupi dan juga pemirsa detik-detik pergantian tahun. Ini saya mengabarkan langsung dari Bilangan Monas, Jakarta Pusat, dan kami akan berusaha bertanya kepada masyarakat sebenarnya apa harapan mereka di tahun 2024. Mengingat tahun 2024 ini merupakan tahun politik dan banyak sekali harapan baru tentunya bagi masyarakat agar Jakarta ataupun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Saya akan mengajak Anda Putri dan juga pemirsa untuk bertanya langsung pada masyarakat. Saat ini saya tengah bersama keluarga Pak Budi. Pak Budi boleh maju sedikit? Izin Pak Budi, ini dari mana? Kesini mau ngapain aja? Kami dari Jagakarsa ya, untuk menikmati malam tahun baru di Monas, karena sebelumnya
saya belum pernah nih. Saya pengen tahu nih. Belum pernah, maksudnya di tahun pergantian tahun belum pernah di Monas. Pak Budi, ini harapannya di pergantian tahun ini seperti apa? Di tahun 2024 ini seperti apa, Pak? 2024 ya kita inginkan bisa lebih baik lagi ya dari tahun 2023 untuk kedepannya bisa membahagiakan keluarga kita, keluarga kecil saya gitu terutama. Pak, mengingat di tahun 2024 ini merupakan tahun politik. Nah, harapannya untuk di tahun politik ini dari keluarga Pak Budi seperti apa? Atau Ibu juga boleh sedikit membocorkan harapannya gitu? Ya untuk pemilu tahun depan ya, harapan saya itu untuk pemilu yang jujur dan adil ya. Untuk membuat Indonesia lebih baik lagi, terutama untuk lapangan pekerjaan. Itu aja, simple aja, gitu aja. Untuk lapangan pekerjaan. Baik, ini dari segi Bapak. Kalau dari Ibu yang mungkin ibu rumah tangga sehari-hari ya Bu ya, ini harapannya seperti apa Bu? Harapan saya nanti kalau misalkan siapa yang terpilih, bagi yang buat IRT dapat sumbangan bansos kayak yang dulu-dulu gitu loh. Ada program kesejahteraan lagi ya Bu? Nah, itu sangat membutuhkan untuk IRT ya, karena kan semakin kesini kita semakin banyak penganggurannya. Gitu ya, semua untuk rakyat yang di bawah ya semoga lebih naik lagi nanti ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi dan Ibu. Saya akan mengajak Anda pemirsa, Pupi dan pemirsa untuk bertanya ke salah satu lainnya. Ini selamat malam dengan Kak siapa Kak? Egi. Kak Egi dengan Kak siapa? Marsha. Marsha, ini kesini sama siapa dan mau ngapain nih Kak rencananya? Kita di sini sama suami-suami ya. Suami sama anak ya. Oke, langsung aja. Berarti harapannya nih di tahun 2024 ini seperti apa nih Kak? Kalau di aku sih mudah-mudahan dapat yang lebih jujur lagi ya, sama sih seperti bapak yang tadi ya, jujur, amanah, bener-bener yang janjinya jangan lupa ya. Padahal kan kebanyakan janji nih ya kan, tapi bener-bener harus janjinya nih harus dipatin di tahun ini, mudah-mudahan, amin. Harapannya mendapatkan pemimpin yang menepati janjinya di 2024. Ini untuk Kak Egi seperti apa harapan di tahun politik dan juga harapan secara pribadi mungkin boleh dijelaskan? Kalau saya sih untuk siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih, ya semoga bisa membuat Indonesia lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih. Kalau harapan pribadi mungkin dari kakak gitu sebagai sehari-hari seperti apa gitu? Kalau untuk sehari-hari ya biar ini aja sih untuk memikirkan lebih ke karyawan, lebih ke karena kan kita kan karyawan ya, semoga lebih baik lagi lah untuk karyawan dan dipikirkan lagi. Mensejahterakan karyawan. Baik, terima kasih banyak Kak Egi dan Kak tadi sorry, asalnya dari mana Kak tadi? Aku dari Padang. Dari Padang dong. Jauh-jauh ke Monas malam ini. Baik, terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Ya, Pupi dan juga pemirsa, itu tadi beberapa harapan warga untuk tahun politik di tahun 2024 yang akan datang. Kesejahteraan dan juga pemilu yang berlangsung jujur, adil, dan dapat lancar. Ini merupakan sekian banyak harapan dari masyarakat Indonesia untuk tahun 2024 ke depan. Untuk sementara demikian, Pupi, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Ikra, selamat bertugas kembali di sana dan juga menikmati pergantian tahun bersama masyarakat yang sudah berkumpul di sana. Tapi pemirsa, kalau kita dengarkan tadi, masyarakat menitipkan harapannya, masyarakat menitipkan keinginannya kepada para capres, cawapres terpilih. Tapi kalau kita bicara mengenai para tokoh politik, sudah cerita lama jika kemudian harapan masyarakat, mimpi masyarakat, kesejahteraan masyarakat ternyata hanya dibalas dengan janji-janji semata. Nah, mengenai ini juga Pak Hendrik Lokra, jadi harapan kita ini para tokoh-tokoh politik bisa menepati janjinya menjadi sosok pemimpin yang amanah. Tapi karena agama juga mengajarkan seperti itu. Ya. Tapi kemudian banyak sekali di lapangan realitanya yang itu dilupakan oleh para tokoh politik ini. Ya, saya kira harapan yang disampaikan oleh masyarakat itu ekspresi dari sesuatu yang sangat murni, sesuatu yang sangat fundamental. Dan itu yang kita alami ketika kita berjumpa dengan masyarakat. Mereka butuh keadilan, mereka butuh kedamaian. Dan satu hal yang sangat penting tadi disampaikan adalah pemilu ini harus berlangsung jujur dan adil. Karena kita melihat indikasi kecurangan pada pemilu itu sangat kuat. Dan karena itu harus yang disampaikan oleh masyarakat itu adalah warning bagi kita, bagi pemerintah, bagi aparat dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP, dan juga masyarakat sipil untuk terus kami di tahun 2023 ini kami sebagai persekutuan gereja melakukan pendidikan politik dan kami dorong terus kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Karena kontrol masyarakat sipil ini adalah sebagai elemen demokrasi itu menjadi sangat penting ketika masyarakat sipil melihat keadaan tidak baik-baik saja dan kita diam, ini masalah besar. Ancaman bagi demokrasi kita di tahun 2024. Karena itu selain daripada penyiapan infrastruktur menuju kepada pemilihan umum yang jujur dan adil, tetapi keteladanan dari para pemimpin bangsa ini yang paling penting. Jangan sampai gara-gara pemilu ya Pak Kiai, semua seolah-olah terjadi keributan di sana sini, tapi transaksi dibawa dan segala sesuatu menjadi selesai. Kita tahu bahwa oligarki dalam sebuah demokrasi politik itu masih sangat kuat. Karena itu kita nggak mau masyarakat itu bicara tentang apa yang mereka rasakan. Mereka tidak suka lihat topeng daripada segala sesuatu yang dipoles di depan kamera, seolah-olah baik, padahal faktanya negeri ini tidak baik-baik saja dan mereka akan mengalami kesulitan. Dan harapan mereka itu adalah doa mereka untuk bangsa ini bisa lebih baik ke depan. Baik, keteladanan itu yang diharapkan. Tapi ironisnya Pak Yai, kemudian kita dengarkan tokoh-tokoh politik dari partai itu kemudian ada yang terlibat konflik internal ataupun juga saling sindir satu dengan yang lain. Nah, itu kan juga menunjukkan ketidakdewasaan yang dicontohkan kepada masyarakat di bawah, Pak Yai. Kita sendiri tidak tahu sebenarnya kita beragama atau tidak. Kita sebenarnya punya Tuhan atau tidak. Tuhan mana yang mengajarkan dusta? Kalau orang punya Tuhan, orang punya agama, dia pasti akan merasakan dalam batinnya bahwa aku takut dihindari Tuhan dan aku takut jauh dari Tuhan. Setiap orang pasti ingin dekat dengan Tuhan dan Tuhan hanya mau dekat dengan orang baik. Maka semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari Tuhan. Semakin asih dengan bangsanya, maka semakin asih Tuhannya. Nah masalahnya memang kenapa akan karakteristik para pemain ini berubah, karena mereka sangat pengen jadi, sangat pengen terpilih. Kenapa? Karena ketika terpilih bayangannya apa? Bayangkan kalau DPR misalnya 1 bulan 75 juta gajinya. Kan itu mimpi-mimpinya. Yang selama ini rumah cuma ngontrak, bayar 1 juta 1 bulan, begitu jadi anggota DPR maka dia dapat rumah yang besar, segala fasilitas yang ada. Nah dia akan jual apa yang ada hari ini. Kalau itu sudah dijual maka dia harus pasti berhasil. Dan dia tidak siap gagal. Maka saya ingin mengatakan begini, kalau bisa ke depan, DPR atau apapun juga, UMR saja. Tidak usah besar-besar gaji. Karena fungsi mereka untuk masyarakat tidak seberapa kok. Bahkan saya sempat mengusulkan dengan teman-teman dalam diskusi lah terbatas. Tidak perlu DPR banyak-banyak, cukup kita punya tim saja. Misalnya besok mau merancang undang-undang lalu lintas. Undang aja tim ahli berapa orang rapat 3 hari selesai bayar, tidak usah pakai DPR. Rugi uang rakyat habis banyak kok. Gaji 75 juta atau 40 juta 1 bulan 5 tahun dan dia punya pensiunan. Siapa yang tidak pernah mimpi itu? Nah, jadi itu dirangsang terus dan pola kehidupan wakil rakyat selama ini tidak memberikan contoh baik pada rakyatnya. Yang mereka contohkan tuh hidup yang mewah. Siapa yang akan kita contoh? Yang diwakili saja susah, kok wakilnya hebat begitu? Kalau wakil kan harusnya mencerminkan rakyatnya kan. Jadi sekali lagi saya pikir sebenarnya kita ini punya Tuhan apa enggak sih? Punya agama apa enggak sih? Tunjukkan ayat mana, Tuhan mana yang mengajarkan kau hidup mewah, kau hidup gagah di hadapan rakyatmu. Yang ada adalah Tuhan akan nuntut tanggung jawabmu atas apa yang diamanatkan oleh rakyatmu. Ada apa enggak itu? Nah, itu saya kira itu ya. Iya. Jadi mereka memperlakukan rakyat seperti apa? Ayam adu, rakyat tidak sadar. Ayam diadu tarung begitu ramai. Ini yang adu ayam ngopi bareng kok. Mereka bermusuhan di kampanye di mana-mana, nyatanya masuk kabinet juga bareng kan? Sadarlah rakyat, ini kamu dianggap ayam adu. Mereka ngopi bareng kok. Gitu loh. Mereka tidak bermusuhan, sama sekali nggak bermusuhan. Yang dibikin bermusuhan tuh kamu rakyat, sadarlah. Baik. Nanti kita akan kembali perbincangan pemirsa. Kalau kita sudah melihat bagaimana masyarakat ini kemudian berperilaku dalam politik, kita akan juga lihat bagaimana masyarakat berperilaku kesehariannya yang berhubungan dengan kondisi ekonomi. Karena sepertinya kondisi ekonomi yang tidak semakin baik, semakin sulit dirasakan oleh beberapa kaum, ini kemudian menjadi tekanan tersendiri. Dan efeknya, imbasnya, banyak sekali masyarakat yang bisa berbuat nekat, bahkan juga bisa menghabisi nyawa orang-orang terdekatnya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini sesaat lagi. Masyarakat yang kita lihat sering memang menunjukkan bagaimana kondisinya dalam tekanan karena perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan capres-cawapres yang akan mereka pilih. Tapi ada satu juga hal yang kita tidak boleh lupa,
faktor ekonomi yang terjadi, kondisi mereka yang semakin terhimpit untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, membuat mereka seakan sering hilang akal, membuat mereka kemudian gelap mata, bahkan nekat untuk bisa menghabisi nyawa keluarga, nyawa-nyawa orang terdekat. Nah, ini yang sering kita dengarkan cerita sehari-hari. Semakin banyak sepertinya kasus-kasus itu terjadi, semakin tidak punya hati kalau kita bisa bilang bahasa awamnya, semakin tega mereka, dokter, karena kemudian terhimpit faktor ekonomi, membunuh anak, istri dan sebagainya, bahkan juga kalau kita dengarkan karena memiliki hutang, mengajak bunuh diri bersama sekeluarga. Nah, fenomena-fenomena ini sering terjadi belakangan ini, Dokter Danardi. Betul, bahwa kami juga prihatin dengan mendengar berita-berita tentang tindak kekerasan ataupun juga sampai suatu pembunuhan, bahkan itu dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan oleh anggota keluarganya, bahwa berita ini tentu sangat menyedihkan dan berharap bahwa kami nanti dengan teman-teman perhimpunan psikiatri ini bisa berbuat sesuatu, apakah suatu edukasi ataukah kita membuka suatu layanan apabila memang ada dari anggota masyarakat yang memang membutuhkan, dan barangkali juga bisa juga merangkul dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa bagaimana kita berada, kita bisa mengulurkan tangan, dan apakah dengan zaman sekarang ini dengan teknologi yang cukup tinggi bahwa diharapkan bahwa itu akan memudahkan menjangkau pelosok di Indonesia dimanapun, dengan apakah juga dengan media sosial, apakah juga dengan digital, berharap bahwa kita bisa bermanfaat, kita bisa menolong, bisa membantu dengan segi kemudahan dan keilmuan kita. Baik, rasanya kalau kita mendengar berita-berita semacam itu yang sangat miris, Pak Hendrik, itu menunjukkan bahwa satu sama lain ternyata tidak punya kepedulian sosial yang cukup. Yeah. Kita menutup mata terhadap apa yang terjadi pada tetangga kita, pada orang yang di belakang rumahnya di belakang kita, sehingga kemudian kita hanya bisa mendengarkan telah terjadi sebuah kejadian yang cukup tragis di situ. Sekarang ini di negara kita ini menurut hemat kami yang dibutuhkan itu solidaritas, bukan hanya sekedar karitas. Karitas itu artinya saya kasih bantuan dan selesai. Tapi solidaritas itu adalah pertanyaan apakah pantas saya makan dan Pak Kiai tidak makan. Itu solidaritas. Berarti harus ada, ini yang harus dibangun. Kadang-kadang kita jadi melihat fenomena politik, orang pasang baliho dan lain-lain sebagainya, itu menghabiskan uang yang sangat banyak. Pada sisi yang sama, masyarakat kita itu ada kesulitan makan, dan tantangan di 2024 mungkin bisa jauh lebih sulit daripada tantangan di 2023 ini. Karena itu dibutuhkan sebuah solidaritas kebangsaan, anak bangsa untuk peduli dan tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis hanya untuk kepentingan sesaat, dan masyarakat juga kita dorong untuk terus, karena saling peduli antara satu dengan yang lain. Karena pada titik-titik tertentu ketika mereka depresi, ayat-ayat kitab suci itu udah nggak penting bagi mereka. Yang mereka butuh adalah bagaimana mereka diperhatikan, ada rasa kepedulian dengan mereka. Kita bisa duduk dengan mereka sama-sama. Nah, itu sehingga bangsa ini kalau mau maju ke depan, sebetulnya dibutuhkan pemimpin yang punya solidaritas yang tidak sekedar manis di tampilan layar, tetapi di dunia yang sebenarnya itu semua jadi palsu. Kita butuh orang yang natural, yang bisa menunjukkan dengan sangat baik bagaimana bentuk solidaritas dan visi kebangsaan ini yang untuk bisa menghindari berbagai kondisi sosial masyarakat. Seperti itu ke depan. Ya, baik. Jadi gimana supaya kita ini Pak Yai saat ini potretnya kalau menurut Pak Yai, solidaritas sudah semakin tipis, kepedulian hilang, tidak ada rasa cinta kasih sehingga tidak peduli pada satu sama lainnya Pak Yai. Iya, Pilpres, pemilu, itu kan para pendiri bangsa sudah indah membuat istilah pesta demokrasi. Iya. Itu adalah momen di mana kita seluruh anak bangsa, pria, wanita, tua, muda, apapun agama dan sukunya, bersukacita. Pesta. Semua hidangan tersedia, ambillah yang kau suka. Tapi jangan kau cela yang sebelahmu, dia juga ada penikmatnya. Tapi memang kadang-kadang di pesta itu ada bonsai juga.
Ada tokoh-tokoh agama yang dijadikan bonsai. Hanya sekedar pemanis, dia tidak sadar, hanya dipakai sesaat dia. Dia lupa kalau sudah jadi bonsainya indah di situ. Ketika sudah bubar acara juga kering. Sampai kapan kau jadi bonsai? Bonsai begitu bubar acaranya, bubar panggungnya, dia akan mati karena nggak kena air hujan. Tetaplah kalian tetap di kebunmu. Biarkan kamu tidak dipandang siapa-siapa. Tapi tiap hari kamu kena embun dan air hujan. Nah, juga di acara pesta itu masih ada juga kadang-kadang orang-orang pemabuk juga ya. Yang paling bahaya kalau mabuk agama. Mohon maaf. Itu dibawalah Tuhan, dibawalah Nabi, dibawalah mimpi-mimpi ketemu dengan siapa, jumpa dengan siapa. Percayalah kalian sebenarnya. Kau bawa Nabi, kau bawa ayat, kau bawa Tuhan, tidak laku. Begitu bawa duit kau diterima. Jadi kita sudah mencoba untuk menyelaraskan Tuhan dengan duit kan, karena begitu caranya. Begitu seorang caleg atau capres atau siapapun coba bawa duit, bawa Nabi, bawa ayat, ketemu dengan siapa dan tokoh siapa, itu secara tidak langsung dia sedang mensejajarkan Tuhan untuk dijual di tengah masyarakat, dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asih kita lah, itu sekiranya itu. Baik. Jadi saya sedang bermimpi mungkin beginilah bapak-bapak kita ya. Kita harus membuat DPR bayangan, real, wakil rakyat yang benar-benar selama ini hidup dengan rakyat, bahkan menjadi tempat mengadu rakyat. Harus ada. Mungkin nanti para kiai, para pendeta, para psikiater, psikolog dan sebagainya, kita kumpul membuat negara bayangan, bukan negara dalam negara, tapi ini adalah miniatur negara yang darurat. Ketika negara tidak bisa mempersembahkan melayani rakyatnya, kita layani mereka. Faktanya di tengah masyarakat, mohon maaf, bukan wakil rakyat tempat mengadu masyarakat. Itu loh kiai-kiai yang kampung, ada masalah apapun dengan mereka dan itu selesai, clear, dengan biaya yang murah. Ke pendeta-pendeta, clear, selesai. Karena bahagia bukan dengan uang banyak. Dia tadi di Monas, apa yang mereka bawa? Bukan mobil mewah. Ternyata mereka bisa berbahagia dan nanti kita lihat akan berteriak bersama histeris hanya bertemu dengan saudaranya tanpa modal. Bisa kita membuat itu. Kok kita kosnya mahal banget sih untuk bahagiakan masyarakat? Sebetulnya kan tidak juga. Tapi cobalah bagi senyuman masyarakat. Kenapa? Saya sering katakan seulas senyuman lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Ya, betul sekali. Nah, bicara mungkin tantangan untuk bisa dihadapi masyarakat 2024 juga semakin besar, Dr. Danardi, begitu kan? Pemilu, kemudian juga adanya kondisi ekonomi yang mungkin juga belum membaik, begitu kan? Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa bertahan terus seperti ini, tapi tentunya dalam kondisi yang tenang, kondisi yang jauh dari depresi dan sebagainya? Ya, kalau dalam situasi yang sedang dalam kampanye seperti ini, bolehlah fanatik itu boleh, tapi harus ada kadarnya yang batasnya. Artinya kalau sudah indikatornya kok saya jadi sensitif ya, kok saya jadi marah ya, artinya bahwa saya sedang tidak siap ini untuk dicela, saya tidak siap untuk disindir nih. Ya sudah, sementara barangkali kita menghindar dulu. Tapi kalau kemudian bahwa saya bisa bahwa bahwa dalam suatu kampanye itu ya ada orang yang menceritakan tentang kelebihannya, ada orang yang menceritakan kekurangannya. Tentu itu bukan cara-cara yang dewasa. Kalau kita bisa menerima bahwa kelebihan sama kekurangan itu sebenarnya dalam satu paket yang sama, artinya bahwa rasional kita yang sudah berbicara bahwa tidak perlu marah kalau kita katakanlah diejek sedikit, tentu jangan banyak-banyak tentunya. Jadi semua itu ada dosisnya. Jadi ayolah bahwa kita menjaga tetap keseimbangan, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu fanatik, gunakan rational thinking yang positif, yang baik, bahwa kita siap menang, siap kalah. Kalau itu bisa terjadi, kita kunci sehat ada di situ. Baik, tapi ada juga mungkin kondisi Pak Henry kemudian juga Pak Kiai bahwa masyarakat ini tidak peduli terhadap politik lagi karena mereka lebih memilih untuk peduli pada perutnya, peduli pada kondisi ekonominya, pada dapurnya, begitu. Sehingga kemudian dan juga mungkin karena apatisnya mereka, siapapun yang terpilih toh mereka tidak akan atau presiden terpilih tidak akan bisa mengembalikan ataupun membantu perekonomian mereka. Seperti itu mungkin. Iya, tapi yang saya ingin katakan di sini adalah memang kondisinya seperti itu dalam praktis politik, tetapi kita terus mendorong masyarakat untuk gunakan akal sehatnya. Untuk terus menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 itu sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita. Dan peringatan keras kepada para calon wakil-wakil rakyat ini, Anda itu adalah dikatakan wakil rakyat, tapi apakah Anda punya kedaulatan
terhadap rakyat, ini adalah satu pertanyaan penting. Karena sebagai wakil rakyat, mereka itu harus bisa terima semua proposal yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk regulasi-regulasi yang mereka susun sebagai tanggung jawab mereka sebagai seorang legislator. Sehingga mereka itu seperti yang tadi Pak Kiai katakan harus benar-benar turun ke masyarakat dan mengetahui mereka bukan sekedar wakil dari partainya, mereka adalah wakil rakyat. Jadi tidak hanya bertugas di sana untuk membela segala kepentingan partai politiknya, tetapi partai politiknya juga harus dikasih peringatan atau dikasih warning bahwa Anda juga harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat supaya profil anggota dewan, anggota DPR itu adalah orang yang sungguh-sungguh mewakili rakyat karena merasakan bagaimana rakyat lapar, bagaimana rakyat butuh keadilan, dan seterusnya. Baik, Itu yang paling ada juga tanggapan mengenai hal ini. Masyarakat yang sudah antipati, apatis terhadap pemilu dan demokrasi karena lebih memikirkan kondisi ekonominya. Iya, rakyat kan tidak perlu tahu apa partainya, tidak perlu tahu apa kampanyenya, tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka diwakili, mereka bisa berbicara, dan setiap saat si wakil itu melihat rakyatnya, aku punya anak buah loh. Bahwa tadinya memang awalnya dari partai tertentu, tapi ketika sudah berada di gedung ini, dia bukan wakil partai lagi, dia sudah bapak rakyatnya. Pernahkah kita menyaksikan seorang anggota DPR atau pejabat yang nangis menyaksikan tangisan rakyatnya? Nah, tidak. Begitu banyak orang menangis, begitu banyak orang yang susah. Pernahkah mereka berpikir bahwa dia turun tengah masyarakat? Ini yang kita cari, makanya saya bilang tadi, kalaulah ke depan misalnya ada pemilihan wakil rakyat itu ditentukan berdasarkan keinginan rakyat, tidak perlu repot-repot, supaya kita jujur semua, nggak usah nyoblos, bariskan saja, baris saja, per RT atau per kelurahan, kamu dukung siapa, yang didukung kamu baris di situ, transparan ya, terbuka semuanya. Betul, Pak. Dan nanti juga supaya kita kos biayanya tidak mahal, mungkin untuk milih presiden atau apa, nggak usah pemilihan, berantem aja sekalian sebenarnya. Ya kan, kayak zaman kerajaan dulu, mana yang hidup dia jadi presiden, itu aja daripada ribet kan. Sekarang rakyat suruh berantem demi mereka, kalian aja berantem lah. 3 capres, ayo adu silat kayak judo atau tinju apa kayak berantem, yang menang dia jadi presiden. Ini mau primitif kita. Karena apa? Ya saya bilang tadi ya, rakyat tidak terwakili. Siapa rakyat yang mau bahwa DPR itu jalan-jalan ke luar negeri? Saya sering katakan, studi banding tidak usah jauh-jauh. Leluhurmu, nenek moyangmu punya jati diri, punya budaya yang pernah berjaya, baca itu. Jangan habiskan duit itu studi banding kemana-mana. Tidak perlu ke Eropa kemana, bahasa mereka nggak sama, budayanya nggak sama, makannya nggak sama kok. Kenapa kita tidak menjaga tradisi yang ada, kita rawat. Dan terakhir saya selalu mengingatkan bahwa coba deh, terutama wakil dari partai yang atas nama agama, karena tidak ada partai agama. Masuk partai agama kok korupsi, kan nggak mungkin, tidak ada, tidak ada partai agama. Partai yang mengaku-ngaku atas nama agama. Cobalah hentikan jualan agama, hentikan, karena rakyat tidak butuh dengan itu dan sudah selesai. Begitu Anda sebutkan satu agama, maka agama lain tersinggung. Begitu kau sebutkan bahasa yang menyinggung satu agama lain, maka tidak akan selesai. Maka beruntunglah kita punya para pendiri bangsa yang menggunakan istilah yang bisa mengikat kita. Kita tidak gunakan atas nama Yesus, atas nama Allah, atas nama Siddhartha, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata Tuhan itu menyatukan semua. Begitu disebut Tuhan, saya bangga. Dia Allahku disebut. Beliau bangga, Yesusku disebut. Beliau bangga, Tuhanku disebut. Kata Tuhan itu mengikat. Dan itu dalam Quran ada. Quran seringkali kalau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, takwa pada Allah. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqur rabbakum. Bertakwa pada Tuhanmu. Itu bahasa yang hebat saya kira. Saya jadi ingat zaman Pak Harto, bahasa ini harus dipelihara. Saya kira itu. Baik. Dan ada juga mungkin pesan untuk masyarakat agar kemudian bisa menyelesaikan pemilu 2024 dengan baik, begitu, termasuk juga bisa mengatasi tantangan ke depan. Jadi kalau ada kelompok yang saat ini jadi super sensitif, saat ini menjadi mudah tersinggung, ayo kita harus merefleksikan bahwa ini sesuatu yang sudah kelebihan. Artinya bahwa kita harus mengukur bahwa sensitif saya harus saya turunkan.
Atau kalau pada kelompok yang tadi menjadi kurang peduli, lebih terfokus pada bagaimana untuk menghidupi sehari-hari, oke lah bahwa menurut saya malah kelompok ini tidak terlalu sensitif, tapi bahwa sekarang ini nanti atau tanggal 14 Februari nanti, tentu itu Anda mempunyai hak itu memang untuk memilih calon siapa yang menurut Anda yang terbaik. Saya kira itu yang malah dibutuhkan, bahwa jangan menjadi malah golput. Baik, pesan untuk masyarakat juga mengenai untuk partisipasi di pemilu 2024 dan juga menjaga agar tetap ada rukun, tetap ada masyarakat guyup walaupun ini ada perbedaan di antara mereka. Ya, kita tentunya sangat senang karena Natal tahun 2023 ini kita mengalaminya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kami terus mendorong umat Kristen bahkan warga bangsa dan negara ini untuk tetap memelihara perdamaian sejati dan menikmati sebuah proses sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk menuju pemilihan umum. Tetapi juga harus diingat bahwa politik itu tidak hanya berakhir pada saat pemilihan umum, tetapi bagaimana menata, kelola, regulasi maupun kebijakan pembangunan pasca pemilihan umum itu hal yang sangat penting. Karena kita adalah demos ketika kita keluar dari tempat kita menyoblos. Kita hanya voters ketika kita datang ke bilik suara, tetapi setelah kita keluar dari bilik suara, tugas kita adalah sebagai demos, sebagai rakyat yang harus memperjuangkan pembangunan masyarakat ini, bangsa ini ke depan. Itu termasuk mungkin juga masyarakat diharapkan bisa membantu mengontrol proses pemilihan yang Betul berlangsung. sekali. Begitu, Pak Hendrik? Dan kami harapkan memang masyarakat harus punya inisiatif sendiri secara berkelompok juga boleh untuk melakukan kontrol, melakukan fungsi kontrol kepada proses-proses itu mulai di TPS-TPS mereka sampai dan itu bisa disampaikan melalui Bawaslu dan lainnya sebagainya. Baik, pesan untuk masyarakat menjelang pemilu 2024 Pak Yai. Ya, kita malam ini akan menyambut tahun baru 2024. Saya tidak menyaksikan ada orang yang berkata, apa agamamu? Ternyata dari Padang tadi sampai juga di Monas. Oh, Sumatera Barat jauh sekali. Begitu bersemangatnya mereka ingin berbahagia. Betul. Ingin bertemu dengan saudaranya untuk satu momen yang hanya setahun sekali. Seharusnya kalau 5 tahun sekali lebih berbahagia. Betul. Ayo kita sama-sama berangkat ke TPS dengan semangat berbahagia. Kalau perlu kita nanti pakai seragam keindonesiaan, keren-kerenan, bernyanyi Indonesia Raya, dan keluar dari situ kita katakan selamat datang Indonesia yang baru. Siapapun pemimpinnya, dia pemimpin kami. Kemarin kami berbeda, hari ini kita sudah satu imamnya. Apa yang dibaca kita ikuti, jangan negur imam terus-terusan, nanti nggak selesai sholatnya. Baik, Pak Yai Syarif Rahmat, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Hendrik Lokla juga terima kasih sudah hadir. Dr. Nadi juga terima kasih sudah memberikan masyarakat ini pesan-pesan. Semoga juga ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat.